Komplotan pelaku pencuri aki mobil terekam melancarkan aksinya di salah satu showroom mobil di kota Pekanbaru, Cekiders. Salah satu pelaku yang merupakan dalangnya ternyata seorang penyandang disabilitas. Berbekal keahlian mencuri, pelaku berhasil membuka kap mesin mobil. Tak butuh waktu lama, aki mobil itu pun dicopot lalu dibawa kabur. Widih, canggih juga nih abang maling. Kayaknya mantan anak bengkel mobil nih bang. Aksi pencurian memang bisa terjadi di mana saja, Cekiders. Kali ini pencuri beraksi di tempat futsal di Kranji, Bekasi Barat. Modus pelaku terlihat berpura-pura menonton pertandingan futsal. Merasa sudah aman, maka pelaku langsung mencomot tas korban lalu kabur meninggalkan lokasi. Apa mau dikata, Cekiders? Tas berisi uang tunai dan ponsel pun raib dalam semalam. Modus pura-pura jadi pembeli kerap dipakai oleh pelaku kejahatan nih, Cekiders. Awalnya pelaku terlihat masuk ke warung makan sambil menyamar sebagai pembeli. Aksi pencurian dilakukan di saat korban tengah menyiapkan pesanan pelaku. Ponsel yang tergeletak di atas meja pun berhasil dicuri tanpa disadari korban. Gesit amat nih maling spion mobil yang beraksi di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Dalam hitungan detik, si maling berhasil mencopot satu spion mobil yang diparkir di pinggir jalan. Usai berhasil mencuri, maka si maling langsung ngacir bersama rekannya yang sedang menunggu di motor. Inilah aksi dua pengendara sepeda motor yang memakai pakaian ala tuyul yang viral di media sosial. Kedua pengendara motor memakai helm dan seluruh tubuhnya dibaluti bedak putih dan memakai celana dalam popok berkeliling di kota Mojokerto. Dari hasil penelusuran, aksi kedua pengendara ini dilakukan di Jalan Gajah Mada, kota Mojokerto. Selain di Jalan Gajah Mada, kedua pengendara motor ini juga membuat konten di depan pemerintah kota Mojokerto dan ornamen Majapahitan di alun-alun kota Mojokerto. Keduanya juga melakukan aksi di trotoar di Jembatan Gajah Mada menuju ke arah utara Sungai Brantas. Video tersebut cepat beredar dan tersebar di via WhatsApp dan YouTube dengan nama @gangkancil3828. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, Ajun Komisaris Polisi Ahmad Rudi Jaini, mengatakan akan mencari kedua pengendara tersebut dengan menerjunkan tim. Videonya kita lihat memang di Mojokerto. Sudah mengantongi identitasnya kan? Ada kita. Itu sekitar usia berapa ini? Sekitar 20. Ada berapa? Ada dua. Dan kira-kira pelanggarannya apa nih? Lalu lintas atau ketertiban umum atau gimana? Kita pelajari dulu, nanti kita perdalam proses kritiknya. Dari Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Inilah video aksi freestyle yang dilakukan dua pemuda di Jalan Petarani, Kota Makassar. Dalam rekaman tersebut, kedua pemuda ini dengan nekatnya mengendarai motor secara ugal-ugalan sambil freestyle di jalan raya yang sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pasca viralnya aksi freestyle tersebut, aparat kepolisian dari tim patroli perintis Persisi Polda Sulsel melakukan patroli malam di Jalan Petarani, Kota Makassar. Saat melakukan patroli, tim Persisi Polda Sulsel mengamankan seorang remaja yang diduga kuat hendak melakukan aksi balap liar. Selain seorang remaja, tim pesisir Polda Sulsel juga mengamankan 7 unit sepeda motor yang hendak melakukan balap liar dan ditinggal kabur pemiliknya.
Selanjutnya guna proses lebih lanjut, ketujuh unit sepeda motor digiring ke Mako Polrestabes Kota Makassar guna diberi proses tilang dan sebagai efek jera. Motor yang terjaring akan dikurung selama 3 bulan. Oleh Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 7 unit sepeda motor yang hendak melakukan aksi balap liar di Jalan Andi Pangeran, Veterani, Kota Makassar. Sementara itu untuk kedua pelaku aksi freestyle yang viral masih diselidiki keberadaannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Buletin iNews Pagi. Sejumlah informasi sudah saya dan tim redaksi siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Aksi balap liar berujung kecelakaan terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang pengendara remaja yang ikut dalam aksi balap liar tiba-tiba menabrak bagian belakang sebuah mobil. Kejadian ini terekam ponsel warga dan videonya viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan sekelompok remaja sedang menggelar aksi balap liar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu di antara peserta balap liar menabrak bagian belakang sebuah mobil. Usai kejadian, pelaku penabrak mobil yang sempat terjatuh ke aspal kabur, sementara pengemudi mobil melapor ke polisi. Satlantas Polresta Palangkaraya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku yang masih di bawah umur beserta motor yang digunakan untuk aksi balap liar. Salah satu pengendaranya menabrak mobil Honda Jazz, yang mana sekarang ini sudah kita amankan dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Kawasan Jalan Adonis Samad yang dekat dengan Bandara Cilikriwut Palangkaraya sering digunakan para remaja sebagai tempat untuk aksi balap liar meski telah sering ditertibkan. Seorang pelajar mencuri sepeda motor di lingkungan sekolah terekam CCTV. Ironisnya, aksi pencurian dilakukan di siang hari. Sementara di Bogor, 2 pelaku pencurian sepeda motor di perumahan Greenfield Cilengsi terekam kamera pengawas. Para pelaku membawa kabur dengan menggotong sepeda motor curiannya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik GR, pemuda berusia 17 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar, mendatangi area parkir di sebuah sekolahan di Jalan Bilal bersama seorang temannya. Hanya dengan bermodal kunci letter T, kedua pemuda ini dalam hitungan detik berhasil mencuri sepeda motor korban yang diparkirkan tanpa kunci pengaman tambahan. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang hari dan ketika lokasi kejadian terdapat beberapa warga. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata sudah bukan pertama kalinya melakukan pencurian sepeda motor. Ada yang anak pelajar ini berpura-pura parkir di Gang Nusa Indah atau di belakang sekolah Menegak Kejuruan Imelda, lalu kemudian mengambil sepeda motor merek Honda Vario yang pemilik korban tadi, dan juga temannya tadi, saudara MEH berperan menyediakan kunci huruf T, untuk membuka kunci dan mengambil sepeda motor. Sementara di Bogor, 2 pelaku pencurian sepeda motor di perumahan Greenfield Cilengsi terekam kamera pengawas. Komplotan pelaku ini terbilang nekat lantaran mencuri di sebuah klaster dan membobol tembok bagian belakang. Para pencuri berhasil membawa kabur dengan menggotong sepeda motor curiannya. Pertama dia si pelaku itu mau mencuri yang rumah yang ada CCTV-nya dan dilihat itu ada motor bentuk motor CB kayaknya. Nah, dikarenakan itu susah, jadi dia ke sebelah ngambil motor yang tetangga itu. Atas kejadian ini, warga merasa resah dan berharap pihak keamanan security kompleks untuk meningkatkan keamanannya. Dari Kabupaten Bogor dan Medan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta harus berurusan dengan pihak berwajib karena menganiaya relawan pengatur lalu lintas. Ironis, korban penganiayaan ternyata seorang disabilitas tunawicara.
Rekaman CCTV di Simpang Wijirejo, Pandak, Bantul memperlihatkan 2 orang berboncengan sepeda motor nyaris ditabrak truk karena nekat melaju meski sudah ada isyarat dari relawan pengatur lalu lintas. Kesal karena nyaris ditabrak truk, pengendara motor langsung putar balik dan mendekati korban. Tanpa banyak basa-basi, pelaku langsung menganiaya korban yang merupakan seorang tunawicara. Pasca rekaman CCTV viral, tidak butuh waktu lama lagi bagi polisi untuk membekuk pelaku, WAS berusia 22 tahun. Namun RA yang merupakan adik pelaku yang masih di bawah umur tidak ikut ditahan. Meski demikian, polisi menyita pistol plastik mainan yang digunakan adik pelaku untuk menakut-nakuti korban. Kalau untuk modus operandinya sendiri, pelaku melakukan pemukulan menggunakan helm. Ya kan, dikarenakan pada saat mau melewati persimpangan itu dia tidak melihat adanya isyarat dari Pak Oga yang akhirnya melewati dan mau menabrak sebuah truk. Akibat perbuatannya menganiaya korban, WAS dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi yang merupakan putri anggota TNI di Kota Kendari mengalami luka di bahu akibat menjadi korban salah tembak. Pelaku penembakan diduga personel kepolisian dari Polda Sulawesi Tenggara. Melisa, 21 tahun, dilarikan ke RSAD Dr. Ismayo akibat mengalami luka tembak di bagian bahu. Karena luka yang cukup serius, korban harus menjalani tindakan operasi. Insiden penembakan terjadi di depan SPBU sekitar Mako Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Diduga pelaku penembakan adalah personil polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Tenggara. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke Propam Polda Sulawesi Tenggara. Korban merupakan putri dari personil TNI yang sedang bertugas di Koramil Kodim 1309 Manado. Untuk sekarang ini alhamdulillah sudah baikan, tinggal menunggu saja untuk operasi besok karena dokternya belum ada. Berdasarkan informasi awal, insiden penembakan terjadi saat tim Ditres Narkoba Polda Sultra hendak melakukan penangkapan terhadap target operasi pengedar narkoba. Saat penangkapan, polisi melakukan penembakan ke arah kendaraan minibus yang ditumpangi korban. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Ferry Walintukan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Polresta Sleman akhirnya menangkap dokter gadungan yang telah menipu 8 tim Liga Sepak Bola dan Timnas Indonesia. Pelaku yang merupakan mantan kondektur bus ini ditangkap di Tangerang setelah buron selama 2 tahun. Pelarian dokter gadungan yang telah menipu tim-tim sepak bola Indonesia akhirnya berakhir. Elwinsa Aminuddin atau yang biasa disapa Dr. Amin ditangkap polisi Satreskrim Polresta Sleman di kawasan Cibodas, Tangerang. Pelaku yang sebelumnya menjadi buronan polisi selama 2 tahun dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia sejak 2013 hingga 2021, diantaranya Persita Tangerang, Barito Putra, Bali United, Madura United, PSS Sleman, dan Timnas U19 dengan mengaku sebagai dokter. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan kerugian Rp254 juta. Pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa seolah-olah dia adalah seorang dokter. Kejadian ini dilaporkan di Polresta Sleman pada tanggal 3 Desember 2021. Apapun namanya, sekali lagi saya terima kasih Pak Kapolres bahwa hal-hal seperti ini memang kadang-kadang ngerecokin sepak bola kita. Kita lagi serta merta, lagi giat-giat membangun sepak bola.
Polisi juga turut menyita barang bukti ijazah palsu serta surat keterangan dari Universitas Syiah Kuala yang menyatakan ijazah tersangka palsu dan tersangka dokter gadungan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya diketahui tersangka hampir mencelakai kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, yang mengalami cedera. Dan beruntung Hernando tidak mengikuti arahan yang diberikan tersangka untuk tidak melakukan tindakan operasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, demo Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta ricuh. Pendemo mencoba merusak tembok pagar gedung DPR dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung dengan cara menjebol pagar besi. Seorang pengunjuk rasa mengalami luka di bagian kepala karena lemparan batu. Kericuhan berhasil diredam petugas kepolisian dengan semprotan water cannon. Demo Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) berlangsung ricuh di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Sejumlah pendemo berupaya masuk merangsek ke halaman DPR dengan cara menjebol pagar besi. Pagar besi ditarik dengan tali tambang hingga roboh. Saat pagar berhasil dijebol, sejumlah pengunjuk rasa berhasil melompat masuk ke dalam halaman DPR. Dalam insiden ini, seorang pengunjuk rasa mengalami luka akibat lemparan batu yang diduga berasal dari rekannya sendiri. Tak hanya itu, seorang pendemo ada yang berupaya merusak tembok pagar gedung DPR dengan menggunakan palu. Alhasil tembok pun berlubang imbas dari pukulan tersebut. Untuk mencegah kericuhan ini meluas, para pendemo disemprot air dari kendaraan taktis water cannon kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyayangkan demo ini berlangsung anarkis, meski sebelumnya pihaknya telah mengamankan 30 ban bekas yang akan dibakar massa saat berdemo di depan gedung DPR. Sebelumnya para pendemo juga sempat melakukan aksi pemblokiran di ruas tol dalam kota di depan gedung DPR. Aksi pemblokiran ini sempat membuat penumpukan kendaraan. Seluruh kendaraan di kedua jalur, baik dari arah Pancoran menuju Selipi dan sebaliknya, tidak bisa jalan karena diblokade massa. Sejumlah pengendara mengaku sangat terganggu dengan pemblokiran ini karena tertahan cukup lama dan terpaksa mencari jalur alternatif untuk sampai tujuan. Para pengendara mengaku sangat kecewa karena aksi demo ini justru mengganggu pengguna jalan dan warga. Dalam demo ini, APDESI menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Revisi undang-undang itu meliputi perpanjangan masa jabatan Kades dan perubahan porsi dana desa dalam APBN 2024. Untuk perpanjangan masa jabatan Kades, APDESI meminta adanya perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang wisatawan asing mengeluhkan kondisi kawasan Kuta yang jorok dan macet tidak sesuai harapannya. Wisatawan asal Inggris ini merasa tertipu dan kecewa karena Bali tak seindah yang dibayangkan. Seorang wisatawan asal Inggris mengaku tertipu dengan iklan pariwisata pantai Kuta Bali. Dalam curhatannya itu, WNA asal Inggris bernama Corin mengaku kecewa karena Bali tidak seindah yang dibayangkannya. Katanya dalam video tersebut, pantai Kuta kotor penuh sampah. Ia mempertanyakan pengguna internet yang tidak menunjukkan sisi buruk destinasi di Bali. Curhatannya di akun TikTok @core_98 itu disertai dengan video lain yang mengeluhkan kemacetan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun menanggapi curhatan wisatawan tersebut. Terkait dengan sampah, tentu sampah ini memang adalah sumpah musiman ya. Antara bulan Desember sampai Januari itu biasanya sempat, dan itu sudah diatensi betul sama Pemda Kabupaten Badung dengan menyiapkan armada pada saat tersebut, dan juga badan pengelola di kawasan Pantai Kuta itu adalah setiap hari melakukan kebersihan.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali saat ini sedang menyiapkan travel pattern atau pola perjalanan pariwisata yang akan lebih memperkenalkan Bali kawasan barat dan utara, sehingga wisatawan tidak terpusat hanya di Bali Selatan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mantap mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Meski belum resmi, Mahfud mengaku akan segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Sementara Presiden Jokowi mengatakan menghargai keputusan Mahfud mundur dari kabinet. Paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mantap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Bahkan Mahfud mengatakan telah bertemu dengan Mensesnek Pratikno untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Hal itu ia sampaikan di sela kampanyenya di Kabupaten Lampung Tengah, Rabu kemarin. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Sementara terkait pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan ataupun surat pengunduran diri dari Mahfud MD. Meski begitu, Jokowi mengatakan menghargai keputusan Mahfud MD karena merupakan haknya. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Mahfud MD menjadi Menko Polhukam sejak tahun 2019. Sebelumnya Mahfud MD yang lahir pada tahun 1957 di Sampang, Madura, pernah menjadi Ketua MK sejak tahun 2008 hingga 2013. Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2000 hingga 2001 lalu. Rencananya Mahfud MD akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada hari Kamis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan pendukungnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Ganjar berpesan kepada pendukungnya agar tidak takut, berani, dan taat aturan dalam memenangkan Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo di posko relawan Ganjar bersama Kalteng GBK di Jalan Giobos, Kota Palangkaraya disambut antusias ratusan relawan pendukung Ganjar. Para relawan saling berebut untuk berjabat tangan dan berfoto bersama calon presiden nomor urut 3 tersebut. Saat memberikan sambutannya, Ganjar berpesan agar para relawan berjuang bersama dan tidak takut serta berani, akan tetapi tetap harus taat aturan. Ganjar optimis dengan kerjasama yang solid antara relawan dan partai pengusung akan dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan cara-cara yang baik. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan ini dan tentu saja sampaikan salam saya pada teman-teman. Jangan pernah berhenti berjuang, kita punya moral, kita punya integritas, dan kita akan memenangkan pemilu dengan cara yang benar dan terhormat. Sebelumnya Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak dan mendapat sambutan meriah puluhan ribu pendukung dan simpatisan. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti masalah yang dialami petani sawit di Kalimantan, yaitu legalitas lahan, proses produksi sawit, dan stabilitas harga. Ganjar berjanji akan membuat Badan Sawit Nasional yang bertugas menyelesaikan persoalan sawit.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat. Dari Palangkaraya dan Kabupaten Kuburaya, tim liputan iNews melaporkan. Seniman dangdut sekota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur mendeklarasikan diri mendukung Partai Perindo dan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanusudibyo pada pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo dinilai bebas korupsi dan memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo mendapat dukungan penuh dari para seniman dangdut sekota Surabaya dan Sidoarjo. Seniman dangdut yang terdiri dari pemain musik hingga penyanyi ini mendeklarasikan diri untuk memenangkan Partai Perindo dan caleg DPR RI Dapil Jatim 1, Angela Tanusudibyo. Digelar di sebuah kafe kawasan Tulangan, Sidoarjo, dukungan diberikan karena komitmen Partai Perindo dalam memberantas korupsi dan mensejahterakan masyarakat. Partai Perindo memikirkan kesejahteraan para musisi dan tadi ada yang bicarakan masalah royalti kan, mudah-mudahan terrealisasi. Kami selalu konsisten sejak awal berdirinya partai bahwa yang kami perjuangkan adalah cita-cita kami adalah sesuai Mars Perindo mengentaskan kemiskinan. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 dan mengajak para seniman dangdut tidak golput. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Partai Perindo berhasil lolos ke Senayan dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Sigma Populis Indonesia. Partai Perindo berada di urutan 9 besar dengan elektabilitas 4,5% suara. Kinerja Partai Perindo yang terus turun ke masyarakat dengan program Pro UMKM dan kesejahteraan masyarakat berhasil direkam oleh lembaga survei Sigma Populis Indonesia. Hasilnya partai pimpinan Hari Tanusudibyo ini memperoleh 4,5% di atas partai parlemen P3 yang hanya 4,3%. Hasil ini memastikan Partai Perindo berhasil lolos ke Senayan karena telah melewati ambang batas parlemen 4%. Perindo hasil survei kita dia memperoleh suara sekitar 4,5%. Ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena mereka cukup punya media yang bisa dipakai untuk mensosialisasikan itu. Kemudian kalau menyangkut P3 ini mungkin karena faktor di internal sendiri seperti yang saudara juga ketahui. Sigma Populis Indonesia melakukan survei elektabilitas partai terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode telepon pada 14 sampai 20 Januari 2024. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi kantor Ombudsman untuk mengadukan penyitaan handphone miliknya saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyitaan diduga maladministrasi karena tidak lazim dilakukan terhadap saksi. Juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi kantor Ombudsman bersama tim hukum TPN. Kedatangan mereka guna mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan publik dalam hal ini Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Aiman. Tim hukum TPN menilai penyitaan HP milik Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya diduga tidak sesuai prosedur. Penyitaan sangat tidak lazim dilakukan terhadap seorang saksi. Sejauh ini status Aiman dalam kasus dugaan penyebaran berita hoax tentang ketidaknetralan aparat dalam pemilu masih sebagai saksi. Kami rasa kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Komisioner Ombudsman Dadan Suharmawijaya mengkonfirmasi telah menerima aduan dari Aiman.
Saat ini pihak Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan aspek formil dan material terhadap berkas-berkas aduan. Nah, tentu prosedur yang dilakukan di Ombudsman ya terkait dengan aduan yang disampaikan ya tetap memakai prosedur yang biasa ya, diperiksa aspek material formilnya dan atas kekurangan ya berkas dan sebagainya tentu diharapkan untuk bisa dilengkapi gitu ya. Terkait dengan bagaimana laporan disampaikan oleh Bang Aiman dan tim ya. Penyitaan alat komunikasi milik Aiman terjadi saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah Aiman menolak membeberkan identitas narasumber yang memberi informasi dugaan aparat tidak netral pada pemilu 2024. Aiman menegaskan meski saat ini nonaktif sebagai jurnalis, tetapi dirinya tetap punya hak tolak untuk melindungi identitas narasumber. Dari Jakarta, Anissa Jemitri, Anyus melaporkan. Iring-iringan rombongan pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengalami kecelakaan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 3 mobil mengalami tabrakan beruntun, namun tidak ada korban dalam kejadian ini. Kecelakaan iring-iringan rombongan Anies Baswedan terjadi di Jalan Nasional Desa Peragaan Lauk, Kecamatan Peragaan Sumeneb pada Rabu siang. Saat itu Anies Baswedan dan rombongan sedang menuju Kabupaten Pamekasan usai kampanye di Sumeneb. Kecelakaan bermula saat salah satu mobil iring-iringan berhenti mendadak karena menghindari kendaraan lain di depannya. 3 mobil mengalami kerusakan cukup parah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan, akan tetapi tidak sampai menimbulkan korban. Kendaraan yang terlibat tabrakan merupakan mobil yang ditumpangi sejumlah wartawan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tetap meneruskan perjalanannya. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Garuda, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam menyampaikan visi misi Amin. Sementara Capres nomor urut 2 menghadiri acara Trimegah Sekuritas bahas masalah dan pencapaian ekonomi Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Garuda di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur Rabu kemarin. Di hadapan para pendukungnya, Anies menyampaikan visi misi Anies Mohaimin tentang gerakan perubahan. 14 Februari 2024. Anies menjanjikan sejumlah agenda perubahan diantaranya soal kesejahteraan petani, pendidikan, dan harga pangan yang murah dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebelumnya Anies dan Mohaimin juga sempat menghadiri istighosa dan deklarasi ulama Madura untuk Amin di Sumeneb, Madura. Dalam kesempatan tersebut Anies berjanji ingin menyiapkan Bansos Plus bagi warga Madura serta program pelatihan bagi warga. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi acara Trimegah Politik and Economic Outlook 2024 pada Rabu kemarin di Jakarta. Dalam acara tersebut, Prabowo banyak membicarakan masalah mengenai ekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, ekonomi mikro dan makro, hingga pencapaian ekonomi. Menurut Prabowo, dirinya bersyukur ketika negara lain mengalami dampak inflasi yang cukup berat, Indonesia masih bisa bertahan dan ekonomi Indonesia masih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menampik dampak dari naiknya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB DKI Jakarta menjadi 10% bisa berdampak pada naiknya harga BBM khususnya non-subsidi. Dirjen Migas Tutuka Aryaji mengatakan pihaknya sudah menghitung terkait dampak dari naiknya PBBKB DKI Jakarta menjadi 10% ke harga BBM non-subsidi.
Jika kemungkinan itu terjadi akan menimbulkan kenaikan harga di masyarakat dan tentunya akan berakibat inflasi. Dengan begitu Kementerian ESDM meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengkaji peraturan kenaikan pajak dengan cermat dan bagaimana implementasinya. Apalagi Kementerian ESDM tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai rencana kenaikan pajak BBM ini.